Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas soal kasus di workbook AKL untuk yang nomor 8. Di dalam workbook tersebut disebutkan bahwa PTP membeli semua saham berhak suara PTS, kemudian dibubarkan pada 1 Juli 2019. PTP membayarkan uang tunai 25 miliar dan sebidang tanah bangunan yang nilai wajarnya 275 miliar untuk pembelian tersebut. Tanah tersebut diperoleh PTP dengan harga 80 miliar dan bangunan diperoleh dengan harga 200 miliar. Kemudian telah disusutkan 80 miliar. Rasio nilai wajar tanah dan bangunan 7:4. Setelah P memperoleh semua saham berhak suara dari PTS, PTS dibubarkan. Kemudian posisi keuangan PTP dan S per 30 Juni adalah sebagai berikut, dalam ribuan, di dalam miliar nanti ya. Jadi di sini dari PTP 160 miliar cash dan ini sebagainya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi PTS, aset book value dari PTS itu 290 miliar. Kemudian account payable atau liabilities adalah 40 miliar dan fair value-nya terdapat beberapa perbedaan dengan book value-nya seperti yang ada di account receivable, kemudian di inventory, di land, kemudian di building, dan juga di equipment. Pada saat terjadinya kombinasi bisnis di sini, PTP mengeluarkan pembayaran biaya penilaian 300 juta dan membayar akuntan untuk menyusun laporan keuangan sebesar 200 juta. Jadi biaya di sini semuanya adalah digunakan untuk proses likuidasi. Kemudian diminta tentukan nilai aset neto PTS yang diperoleh PTP terkait dengan penggabungan usaha tersebut, berapa perbedaan nilai investasi P dengan nilai aset neto PTS seperti yang telah dihitung pada butir 1. Kemudian buatlah jurnal pembelian pada PTS oleh PTP dan buatlah jurnal pengembalian aset neto pengambil alihan ya. Pengambil alihan aset neto PTS oleh PTP dan kemudian neraca penggabungan per 1 Juli 2019. Inilah soalnya. Untuk mengerjakan soal di sini, saya akan mencoba menggunakan Excel ya untuk memudahkan. Namun nanti kalau dalam ujian Anda tidak diperkenankan untuk menggunakan Excel, Anda harus tulis tangan. Tadi ini soalnya ya. Oke, saya besarkan. Pertama kali tadi diminta menentukan nilai aset neto PTS yang diperoleh PTP terkait dengan penggabungan usaha tersebut. Kalau kita lihat di sini berarti saya akan menghitung dari book value net aset terlebih dahulu. Yes, berarti adalah book value aset dikurangkan dengan book value liabilities. Kemudian kalau kita diminta menghitung berapa fair value-nya, fair value net asset S, maka kita juga menghitungnya fair value asset dikurangkan dengan fair value liabilities. Kita hitung book value dari net asset berarti dari S 290 miliar ya di sini. Namun saya hitung di sini dalam ribuan ya, biar gampang. Kemudian book value liabilities berarti ini saja ya, karena yang common stock, share, premium, dan return earning adalah ekuitas. Sehingga kalau kita jumlah ya, maka book value-nya adalah sebesar 290 dikurangi 40 miliar, teman 250 miliar. Sedangkan fair value-nya, fair value net asetnya, kita jumlah dulu. Kita jumlahkan fair value dari aset. Dan ini adalah fair value dari liabilitasnya. Jadi di sini sama dengan 388
miliar dan fair value liabilities-nya sama 40 miliar. Sehingga fair value net asetnya adalah sebesar 348 miliar. Berapa perbedaan nilai investasi Papindayan dengan nilai aset neto PTS seperti yang telah dihitung? Jadi kalau kita melihat perbedaannya dari nilai investasi dengan nilai aset neto PTS. Saya ingin melihat dari eksesnya terlebih dahulu. Nah, perbedaan dari consideration transfer ya, dikurangkan dengan book value net asset, ini akan ketemu ekses. Jadi perbedaannya, kalau dilihat perbedaan dari book value asset neto, ya, maka ketemu ekses. Namun kalau perbedaan consideration transfer dengan fair value net assetnya, ini akan ketemu goodwill. Sekarang kita hitung consideration transfer yang terlebih dahulu. Consideration transfer. Kalau kita lihat consideration transfernya tadi kan terdiri dari cash. Kita lihat di atas. Oke, kemudian membayarkan uang tunai 25 miliar dan sebidang tanah dan bangunan nilai wajarnya 275. Berarti cash dan land and building. Dengan cash-nya sebesar 25 miliar. Oke, saya pakai 25 dalam ribuan, berarti 25 juta. Kemudian maaf. Kemudian land building-nya nilai wajarnya adalah sebesar 275 miliar. Dalam ribuan, jadi 275 juta. Sehingga totalnya consideration transfer itu diukur dengan nilai wajarnya. Berarti di sini ketemunya adalah 25 ditambah 275. 300 juta atau 300 miliar. 300 juta dalam ribuan itu 300 miliar. Kemudian kita hitung ya eksesnya. Kalau kita melihat ekses berarti adalah selisih dari consideration transfer, saya singkat, dengan book value net asset. Makanya di sini consideration transfernya 300 dan book value net assetnya adalah 250 juta. Ini saya ganti book value net asset. Sehingga akan ada eksesnya yaitu sebesar 300 dikurangi 250 juta. Kemudian kita alokasikan. Alokasinya berarti kita lihat dari sisi perbedaan di sini. Ini kalau saya tulisin perbedaan, maka fair value saya kurangkan dengan book value. Untuk cash-nya sama. Inilah perbedaannya, berarti ada di account receivable, inventory, land, building, dan equipment. Tidak ada liabilities yang berbeda. Maka kita alokasikan dimulai dari account receivable sampai dengan equipment. Ini alokasinya di sini dengan nilainya yang ini. Oke. Kasih values only. Kemudian kita jumlah. $98 juta dan ternyata eksesnya itu sebesar 50 juta. Artinya, kalau kita lihat di sini ya, artinya
ada negatif goodwill, ya, negatif goodwill, yaitu sebesar 50 juta dikurangi dengan 98 juta, 48 juta atau 48 miliar. Kenapa? Karena nilai eksesnya itu lebih kecil daripada perbedaan fair value net asset, fair value net asset dengan book value net assetnya. Kemudian kalau kita cek dengan cara perbedaan consideration transfer, ya, consideration transfer dikurangkan dengan fair value net asset untuk menghitung goodwill-nya, apakah benar negatif goodwill atau tidak, kita lihat. Consideration transfernya tadi 300 miliar, dan fair value net assetnya, kita lihat tadi, belum kita hitung ya, fair value net assetnya belum, berarti fair value net assetnya adalah book value, oh ini ya, fair value net assetnya adalah 348 miliar. Kalau kita lihat di sini, ternyata kalau kita merujuk pada PSAK 32, yaitu di mana agregat A, consideration transfer, ditambah dengan fair value investasi sebelumnya dan NCA, karena di sini tidak ada investasi sebelumnya dan NCA, maka nilai consideration transfernya yang A tadi 300, kemudian dikurangi dengan B adalah fair value identifiable net asset, fair value-nya 348, sehingga di sini B-nya lebih besar daripada A. Artinya, di sini ada negatif goodwill, yaitu sebesar 300 dikurangi dengan 348. Ya, hasilnya sama ya, 48 juta. Kalau dalam ribuan, 48 miliar. Kemudian kita lihat soal berikutnya adalah yang satu sudah, yang nomor 2 sudah, kemudian yang nomor 3 kita diminta untuk membuat jurnal. Kita bikin jurnal di sini ya. Bikin jurnal. Saya kecilkan display sini biar kelihatan semua. Oke, jurnal. Yang pertama kita menjurnal investment in S pada cash, kemudian ada apa? Land dan building. Sebelum saya membuat jurnal, saya akan menghitung dulu adanya gain atau loss pada saat dia mengambil perusahaan P itu mentransfer aset tadi. Kita lihat dulu yang pertama land. Kalau kita melihat dari land di sini, fair value, nanti fair value gabungnya ya, book value-nya adalah sebesar, kita lihat di sini, tanah tersebut diperoleh PTP dengan harga 80 miliar. Jadi book value-nya pertama kali cost of perolehannya ya, cost of acquisition-nya adalah sebesar 80 miliar ya, 80 miliar, 80 juta. Kemudian diserahkan untuk membeli es dengan total land dan building-nya itu 275 miliar. Artinya, fair value dari land itulah 7 dibanding dengan 11. Dikalikan dengan 275 miliar. Jadi kalau fair value gabungan itu 275 miliar. Dalam ribuan 275 juta, dan perbandingannya adalah 7 dibanding dengan 4. Sehingga untuk menghitung oke, sebentar nih, 7 dibanding 4.
Sehingga untuk menghitung berapa fair value dari land, kita akan menggunakan 7 dibagi dengan 7 tambah 4, ya, 11, dikalikan dengan 275 miliar. Ini fair value-nya, berarti yang diserahkan ke S itu nilai lainnya 175 miliar. Sehingga akan ada gain, ya, on sale misalnya di sini, itu sebesar 175 dikurangi dengan 80, 95 miliar. Sedangkan untuk building, ya, untuk building beli tadi cost acquisition-nya adalah sebesar di sini 200 miliar dan disusutkan 80 miliar. Jadi di sini saya tulis 200 miliar. Kemudian telah disusutkan 80 miliar. Oke, bentar ya, kita cek lagi. Oke, sudah oke. Sehingga book value dari building adalah sebesar 200 kurangi dengan akumulasi, maaf, ini saya kebawain. Ini adalah cost of acquisition-nya. Di sini adalah akumulasi depreciation-nya. Berarti di sini adalah book value of building-nya. 120 miliar. Kemudian fair value-nya, pada saat dia diserahkan ke S, adalah sebesar 4 dibagi dengan 11 dikalikan dengan 275 miliar. Ketemunya 100. Artinya ada loss, ya, on sale, ya, itu sebesar 20 miliar. Dari sini kita akan bisa membuat jurnal, ya. Kita buat jurnalnya. Yang pertama, tadi bayar dengan cash di investment in S pada cash, yaitu sebesar 25 miliar. Kemudian yang berikutnya adalah menyerahkan land, investment in S, landnya diserahkan, ada gain on sale. Ya, tadi investmentnya di sebesar nilai fair value dari land 175, landnya diperoleh dengan harga 80, berarti ada gain on sale 95 miliar. Kemudian satu lagi adalah investment in S, ya, pada building, ya, kita hapus akumulasinya, depreciation, kemudian ada loss. Berarti ini saya pindahkan ke bawah, ada loss on sale. Investment in S-nya adalah sebesar fair value-nya 100 miliar, akumulasi depresiasinya tadi adalah 80 miliar, dan loss sale-nya itu sebesar 20 miliar. Dan building-nya tadi sebesar 200 miliar. Kemudian ada biaya investasi, investment expense pada cash, yaitu tadi berasal dari, ini kita lihat, biaya penilai 300 dan akuntannya sebesar 200, jadi ada 500 juta. Kalau dalam ribuan berarti di sini 500 ribu. Ini adalah jurnal untuk yang nomor 8. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita membuat jurnal pengambil alihan asetnya. Berarti jurnal berikutnya adalah, ya, kita mengambil alih aset dan liabilitas dari S. Maka saya akan di debitnya C di sini,
Saya copy. Kemudian tadi ada gain on sale ya, berarti ada di kredit. Kemudian ada account payable. Kemudian ada gain on bargain purchase. Dan ada investment in S. Oke, investment in S-nya itu sebesar 100 ditambah dengan 175 ditambah dengan 25 itu sebesar 300 miliar. Kemudian saya pindahkan nilai fair value-nya karena diambil alih berarti semua aset berdasarkan fair value-nya kita ambil alih. Kemudian account payable-nya juga saya ambil alih untuk liability sebesar 40 miliar. Gain on bargain purchase-nya, berarti di sini negatif goodwill-nya adalah 48 miliar. Kalau kita jumlahkan, ya, kalau kita cek seimbang atau tidaknya, kita cek harusnya seimbang. Oke. Ya, seimbang ya. Kemudian baru kita bikin neracanya. Neraca setelah akuisisi. Untuk neraca di sini, saya akan bikin satu insert di sini ya. Ini dulu silakan dicek. Ini jurnal berikutnya. Oke, kemudian berikutnya. Ini adalah PTP setelah akuisisi. Berarti kita akan menjumlahkan akun-akun yang ada di PTP di sini dengan yang sudah kita jurnal di sini. Inilah jurnalnya, jurnal yang kita bikin. Saya kasih warna kuning di sini. Inilah jurnal yang kita bikin, yang nanti akan kita masukkan dalam menyusun laporan posisi keuangan setelah akuisisi atau setelah merger di sini. Nah, di sini kita jumlahkan dulu. Cash PTP ditambah cash di sini kan sama aja kan? Ini. Kemudian dikurangi dengan jurnal untuk beli, kemudian untuk investment expense. Kemudian account receivable ditambah dengan account receivable di sini. Kemudian di sini inventory-nya ditambah dengan fair value inventory yang diakui di sini. Kemudian ada land 80 ditambah dengan 200, kemudian dikurangkan dengan land di sini. Kemudian di sini buildingnya net ya, buildingnya net. Oke, berarti 240 ditambah dengan building 75 dikurangi dengan building netnya, ya, berarti book value dari netnya tadi, book value buildingnya, ya, tadi sih book value building karena yang diminta adalah netnya. Ketemunya adalah 195. Kemudian equipment juga net ditambah dengan equipment yang diambil alih. Kemudian account payable-nya adalah tadi 40 ditambah juga dengan 40 miliar. Kemudian ada lagi. Kalau kita cek. Kita lihatkan lagi berarti
Common stock-nya tetap, share premiumnya tetap, return earning-nya ini yang berubah, 316. Yang meningkatkan RE adalah gain, maka di sini ada gain dikurangkan dengan loss, dikurangkan dengan investment expense. Kan ketemu 390, 500. Ini kalau kita jumlah 1050, dan sini kalau kita jumlah berarti di sini masih ada yang belum pas. Oh, satu lagi yaitu gain on bargain purchase-nya belum saya masukkan. Oke, di sini ada gain on bargain purchase 48 miliar. Oke, sekarang sudah seimbang. Jadi ini adalah bagaimana kita mengerjakan soal kasus nomor 8, di mana ada bargain purchase atau negatif goodwill yang terjadi dalam proses merger. Oke, semoga membantu dalam memahami bab 1 mengenai kombinasi bisnis. Oke, saya tutup. Terima kasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.